Di sebuah desa yang terletak jauh di pedalaman, terdapat sebuah kisah legendaris tentang sebuah belati keramat yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa. Belati itu dikenal dengan nama Sundang Malam, sebuah senjata yang dibuat oleh seorang pandai besi legendaris bernama Ki Seno. Ki Seno adalah seorang pandai besi yang sangat terkenal di seluruh penjuru negeri karena keahliannya membuat senjata-senjata sakti. Namun, ada satu senjata yang paling dihormati, yaitu Sundang Malam, yang konon memiliki kekuatan untuk mengubah nasib pemiliknya. Menurut cerita, Sundang Malam dibuat dengan menggunakan logam langka yang ditemukan oleh Ki Seno di dasar sebuah sungai yang dihuni oleh makhluk halus. Setelah melalui proses panjang, Ki Seno mengukir simbol-simbol mistis di sepanjang bilahnya yang dipercaya bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Namun, untuk membuat belati itu sempurna, ia memerlukan satu bahan terakhir, darah dari seorang yang benar-benar murni hatinya. Ki Seno, yang merasa bahwa dirinya tidak cukup suci, memutuskan untuk menyerahkan belati itu kepada seorang pemuda bernama Jaya, seorang anak yatim piatu yang dikenal baik hati dan tulus. Jaya adalah anak yang sering membantu orang-orang desa tanpa mengharapkan balasan apapun. Dan dia sangat dihormati oleh para penduduk karena sifatnya yang bijaksana meskipun usianya masih muda. Suatu malam, Ki Seno menemui Jaya dan memberinya Sundang Malam dengan pesan penting. Jaga belati ini dengan sepenuh hati, karena ia akan membawa kekuatan yang luar biasa. Tetapi juga bahaya yang tak terduga, gunakan dengan bijak, atau ia akan menghancurkanmu. Jaya menerima belati itu dengan rasa hormat, dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Dalam waktu singkat, Jaya menjadi lebih kuat dan lebih terhormat, tidak hanya di desanya, tetapi juga di daerah-daerah sekitar. Ia mulai dikenal sebagai pendekar yang tak terkalahkan, yang menggunakan Sundang Malam untuk menegakkan keadilan dan melindungi orang-orang lemah. Namun, seiring berjalannya waktu, kekuatan belati itu mulai mempengaruhi Jaya. Meskipun ia tidak pernah berniat jahat, kekuatan Sundang Malam mulai merasuk ke dalam dirinya. Setiap kali ia menggunakan belati itu, ia merasa ada suara yang membisikkan di telinganya, mempengaruhi keputusan-keputusannya. Kekuatannya yang semakin besar membuatnya menjadi sombong, dan ia mulai menggunakan Sundang Malam untuk tujuan pribadi, bukan hanya untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan. Pada suatu hari, datanglah seorang musuh yang sangat kuat, seorang pendekar yang dikenal dengan nama Si Serigala Hitam. Si Serigala Hitam adalah seorang petarung yang sangat haus akan kekuasaan dan tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang menghalanginya. Jaya yang ini dipenuhi dengan rasa percaya diri yang berlebihan, merasa yakin bahwa dengan Sundang Malam, ia bisa mengalahkan siapa saja. Pertarungan antara Jaya dan Si Serigala Hitam berlangsung sengit, namun dalam satu momen yang menentukan, Jaya terbuai oleh suara-suara yang datang dari belati keramatnya, yang seolah-olah memerintahkannya untuk melakukan serangan terakhir yang mematikan tanpa ragu. Jaya mengayunkan belati itu dengan kekuatan penuh, namun belati yang penuh dengan kekuatan gelap itu malah membelokkan arah dan mengenai Jaya sendiri. Sundang Malam yang awalnya menjadi senjata keramat untuk keadilan, kini telah mengubah Jaya menjadi korban dari ambisinya sendiri. Dia jatuh ke tanah dengan darah yang mengalir deras, dan pada saat itu, suara-suara yang menggoda di telinganya pun berhenti. Seiring dengan itu, belati keramat yang sudah lama menyimpan kekuatan gelap itu juga menghilang, seolah-olah kembali ke dalam dunia gaib dari mana ia berasal. Setelah kejadian itu, desa kembali sepi, dan Sundang Malam pun hilang tanpa jejak. Hanya cerita tentang belati keramat dan seorang pendekar yang terlalu tergoda oleh kekuatannya yang tersisa. Konon, belati itu tidak akan muncul lagi hingga ada seseorang yang benar-benar murni hatinya, yang mampu menggunakannya dengan bijaksana tanpa tergoda oleh nafsu kekuasaan. Namun, legenda Sundang Malam tetap hidup di kalangan orang-orang yang bijak, sebagai pengingat bahwa kekuatan besar harus selalu digunakan dengan hati yang tulus dan tidak terpengaruh oleh godaan duniawi.